Kisah Abdurrahman bin Auf yang ingin menjadi orang miskin. Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kaya raya. Kepandaian dalam berdagang membuat ia memiliki harta yang sangat berlimpah. Tetapi suatu ketika para sahabat berkumpul, Abdurrahman bin Auf mendengarkan sabda baginda Rasulullah bahwa kelak setelah dibangkitkan dan dihitung amal perbuatan manusia semasa hidup, orang yang kaya raya akan lebih lama dalam menjalani perhitungan amal dibanding dengan orang yang miskin. Dan saya sungguh bersama orang-orang fakir dan miskin. Abdurrahman bin Auf merenung dan berkata dalam hati, "Saya tidak mau berlama-lama saat ia menghisab karena kekayaan yang saya miliki." Abdurrahman bin Auf mengangkat tangan lantas berdoa, "Ya Allah, jadikanlah hamba-Mu ini orang yang miskin agar kelak dapat selalu bersama Rasul." Kemudian ketika Abdurrahman bin Auf mendengar bahwa para sahabat akan berhijrah ke kota Madinah, maka Abdurrahman bin Auf pun sontak banyak harta bendanya dihibahkan kepada mereka yang akan berhijrah. Namun hartanya bukannya malah habis, tetapi kekayaan Abdurrahman bin Auf ini malah bertambah banyak lantaran usaha dagangnya semakin ramai. Melihat kekayaannya semakin berlipat ganda, Abdurrahman bin Auf pun berjalan mondar-mandir karena gamang dan gusar. Bagaimana caranya agar harta benda yang saya miliki habis dan tidak tersisa? Ia berkata dalam hati, pada saat setelah terjadinya perang Tabuk, tumbuhan kurma yang siap dipanen ditinggalkan oleh para sahabat sehingga buahnya menjadi busuk dan harganya pun anjlok. Kabar ini menyebar kesan teror di kota Madinah dan sampai ke telinga Abdurrahman bin Auf. Mendengar kabar tersebut, Abdurrahman bin Auf pun menjual semua harta bendanya, kemudian membuat pengumuman yang isinya semua penduduk kota Makkah yang buah kurmanya busuk akan dibeli sesuai dengan harga buah kurma yang normal. Kemudian warga kota Madinah pun berbondong-bondong menjual kurma busuknya ke tempat Abdurrahman bin Auf. Semua kurma busuk warga kota Madinah itu pun dibeli oleh Abdurrahman bin Auf, sehingga hartanya pun habis tanpa sisa dan ia pun jatuh miskin. Lantas ia berkata di dalam hati, "Alhamdulillah, doaku dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sehari kemudian datanglah seorang utusan dari negeri Yaman ke kota Madinah. Utusan ini menyebarkan pengumuman bahwa sedang mencari buah kurma yang busuk yang kemudian akan digunakan untuk obat yang terbuat dari kurma busuk, yang akan dibeli dengan harga 10 kali lipat dari harga kurma di pasaran. Penduduk negeri Yaman sedang dilanda wabah penyakit aneh. Menurut pemeriksaan tabib, wabah aneh tersebut akan cepat sembuh jika diobati dengan buah kurma busuk. Warga kota Madinah yang membaca edaran pengumuman tersebut memberitahu utusan tersebut agar lekas pergi ke rumah Abdurrahman bin Auf. Di sanalah tempatnya buah kurma busuk. Tanpa pikir panjang, utusan tersebut menuju ke rumah Abdurrahman bin Auf, lalu menjelaskan wabah yang terjadi di negeri Yaman. Kemudian semua kurma busuk yang kemarin dibeli Abdurrahman bin Auf diangkut dan dibeli dengan harga 10 kali lipat. Abdurrahman bin Auf pun menjadi semakin kaya raya. Jumlah kekayaannya pun belum ada yang menandingi karena kurma busuk yang seharusnya tidak laku malah terjual dengan nominal harga yang fantastis. Setelah kita mendengarkan cerita tadi,
ada hikmah yang dapat kita ambil, yaitu ketika kita memiliki harta yang berlimpah, janganlah berbuat sombong. Karena sesungguhnya harta hanyalah titipan dari Allah. Dan ketika kita membantu orang lain, Allah akan melipat gandakan nilai kebaikannya seperti dalam kisah tadi.